Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, anak-anak semua rahimakumullah. Mari kita tetap senantiasa memanjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatannya, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita. Nikmat masih hidup sehingga kita masih mendapatkan kesempatan untuk beramal, mendapatkan kesempatan untuk mempersiapkan kehidupan kita yang kekal, kehidupan kita yang panjang, serta mendapatkan kesempatan untuk memperbanyak bekal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, dan semoga tercurah pula kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di Islam. Baik, anak-anakku semua rahimakumullah. Di hari ini masih akan kami lanjutkan kembali di bab yang ketiga, yaitu tentang pernikahan, ya. Tentang pernikahan, tentunya saat ini antum semuanya, mas-mas ataupun mbak-mbak, sudah punya gambaran, ya, punya gambaran, bahkan sudah ada planning umur sekian menikah, menikah kalau sudah siap begini dan begitu. Tentunya perlu diplanningkan dan perlu dipersiapkan. Dan yang paling penting adalah persiapan mentalitas, aspek diri, ya, mentalnya, jiwanya siap. Kemudian kalau bagi yang putra laki-laki, ya tentunya ya sudah berpenghasilan lah, karena nggak ahsan ya ketika kita menikah, orang menikah, tapi yang semestinya dia memang menjadi orang yang bertanggung jawab untuk masalah nafkah, tetapi masih harus minta orang tua. Ya, kalau orang tuanya itu siap untuk menanggung, ya silahkan. Tetapi kan ada juga yang masih kuliah gitu ya, masih kuliah belum selesai, padahal kuliahnya juga masih tanggung orang tua, tapi dia berani menikah dan kemudian memang ditanggung orang tuanya, itu juga ada, ya. Tetapi ahsannya memang kalau memang sudah siap juga secara finansial, ya. Baik, karena dengan persiapan yang matang, yang tepat, dan persiapan yang memang sudah siap, insya Allah jalinan keluarga yang dibangun itu adalah insya Allah mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya ini ada beberapa juga pernikahan, ya. Ada macam-macam pernikahan yang mana pernikahan itu dilarang dalam Islam, ya. Jadi pernikahan yang dilarang dalam Islam ya ada tiga, ya. Ada tiga pernikahan yang dilarang dalam Islam. Yang pertama adalah nikah mut'ah, ya. Nikah mut'ah ini nikah yang diniatkan, ya, dan diakadkan untuk sementara waktu atau waktu yang ditentukan atau terbatas, atau lebih mudahnya disebut nikah kontrak gitu ya. Jadi nikah al-mu'aqqad gitu ya, mu'aqqad. Jadi nikah yang dibatasi oleh waktu. Ya, artinya dalam faham Ahlussunnah wal Jamaah yang kita pahami, ya, bahwasanya nikah itu ya dalam niat, dan akad saat nikah itu tujuannya ya selama-lamanya, ya. Selama-lamanya. Artinya ketika dalam akad nikah itu dengan menyebutkan saya menikahi engkau atau saya menikahkan gitu ya, untuk waktu sebulan, 3 bulan, setahun, bahkan 10 tahun gitu ya, 20 tahun itu enggak. Nah, jadi tidak boleh, ya,
bahwasanya akad nikah itu dengan menentukan berapa lamanya waktu untuk nikah itu. Nah, ini kalau mudahnya disebut dengan nikah kontrak gitu. Ini satu yang diharamkan. Yang di sini karena tujuan pernikahan itu ternyata ada tujuan yang sangat mulia, ya. Sehingga bagaimana dalam rumah tangga yang dibangun itu adalah nanti lahir anak-anak, ya, anak-anak yang soleh dan solehah. Bahkan Rasulullah berharap dan beliau senang ketika memiliki keturunan yang banyak, gitu ya. Yang banyak itu ya tentunya yang cukuplah, ya, sesuai dengan kondisi diri. Akan tapi yang namanya anak tetap adalah rezeki dari Allah, ya, rezeki dari Allah. Sehingga tidak perlu kemudian dibatasi dalam kondisi normal, ya. Lagi dalam kondisi normal tidak boleh dibatasi. Bisa jadi dalam kondisi tertentu memang harus dibatasi. Contohnya ya masalah kesehatan, ya. Masalah kesehatan. Ada ya kasus-kasus yang mana seorang istri, ya, karena faktor kesehatan, ya, oleh dokter vonis ini cukup hanya sekali. Ini cukup hanya 2 kali, tidak boleh kemudian hamil lagi. Nah, ini kan kondisi-kondisi tertentu yang mana harus dibatasi. Tapi dalam kondisi normal, ya, semuanya normal artinya baik-baik saja, ya, dan memang juga siap, ya. Nabi Muhammad senang gitu ya untuk kemudian bertemu umatnya itu, yang namanya umatnya itu sangat banyak. Nah, ini tapi ini berkaitan dengan jumlah, ya. Tetapi di sini yang kita bahas adalah bentuk pernikahan. Kenapa tidak dibatasi oleh waktu? Karena salah satunya juga menikah itu bukan untuk sekedar senang-senang saja, ya. Nikah itu tidak sekedar untuk meluapkan atau menyalurkan hawa nafsunya saja, tetapi di situ adalah ada tujuan yang sangat mulia, ya. Ada tujuan yang sangat mulia, yaitu terbentuknya keluarga yang ideal, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sampai kemudian memiliki keturunan dan membina bersama-sama, mendidik bersama-sama anak-anaknya atau putra-putrinya atau keturunannya. Nah, ini kan tentunya tidak dibatasi oleh waktu. Kalau dibatasi oleh waktu 10 tahun, ya, setahun gitu, nanti baru putranya umur berapa tahun, nah, sudah pisah. Nah, ini kan apalagi hanya beberapa minggu, ya, nikah berapa minggu, ya, atau berapa hari. Karena ini nikah mut'ah, yang mana nikah yang ditentukan waktunya atau ditentukan masanya. Ini kan masa atau lamanya pernikahan, ya, atau waktunya pernikahan ini kan ini dibatasi. Ini makanya diharamkan, ya. Rasulullah SAW bersabda, An Rabi ibni Sabrata al-Juhani anna abahu haddatsahu annahu kana ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nasu inni qad kuntu adzintu lakum fil istimta'i minan nisa wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Ini dari Rabi bin Sabrah al-Juhani, bahwasanya bapaknya meriwayatkan ketika dia ketika bersama Rasulullah SAW, beliau bersabda, wahai sekalian manusia, dulu pernah aku izinkan kepada kamu sekalian perkawinan mut'ah, ya. Tetapi ketahuilah, sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat, ya. Memang suatu saat Rasulullah pernah ini membolehkan nikah mut'ah. Ini kondisi perang atau apa itu, ya, kondisi yang mana saat itu memang diizinkan oleh Rasul untuk nikah mut'ah. Tetapi kemudian beliau menyatakan
bahwasanya Allah telah mengharamkannya ya saat itu hingga yaumul qiyamah. Artinya saat ini yang nikah mut'ah itu hukumnya haram. Ada sih sebagian kelompok Islam ya, kelompok Islam yang menghalalkan ya. Saya baca dari beberapa literatur buku, ada kelompok Islam yang membolehkan nikah mut'ah. Nah, kelompok ini ya saya nggak perlu menyebut di sini ya, tetapi kelompok ini dinyatakan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu adalah kelompok yang sesat, kelompok yang menyimpang dalam Islam. Ini MUI ya, MUI yang menegaskan bahwa kelompok ini adalah kelompok yang sesat. Salah satunya ya, kelompok ini adalah menghalalkan nikah mut'ah atau membolehkan nikah mut'ah di samping karena hal-hal lain ya, rukun iman yang berbeda segala macam dalam kelompok itu ya, kelompok itu. Nah, maka diri kita yang termasuk ahlus sunnah wal jamaah ya, insyaallah ahlus sunnah wal jamaah ini adalah paham Islam yang benar, yang lurus ya, paham Islam yang diridhoi Rasulullah SAW, diridhoi Rasulullah, dan insyaallah mendapat ridho dari Allah SWT. Nah, ini kalau kelompok-kelompok Islam yang di masyarakat kita ya, yang Nahdiyin, yang atau NU, kemudian Muhammadiyah, ada yang di Jawa Persis, Persatuan Islam, ada Nahdlatul Wathon gitu ya, ada Nahdlatul Wathon, itu masih masuk kategori paham Ahlussunnah wal Jamaah ya, paham Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini mereka sama, rukun iman sama, terus pemahaman tentang hukum nikah mut'ah juga sama, yaitu mereka sama-sama mengharamkan nikah mut'ah. Ini kalau ada nih ya, mungkin ada di tempat-tempat tertentu, di daerah tertentu, dengan memfasilitasi atau menyiapkan nikah mut'ah, atau yang jelas nikah yang mana nikah itu dibatasi oleh waktu tadi ya, atau waktu tertentu saja, atau sekian hari, sekian pekan, sekian minggu, atau sekian bulan. Ini makanya haram ya. Alhamdulillah min dzalik. Kemudian yang kedua adalah nikah syighar ya. Nikah syighar. Kalau Latinnya pakai G, sigar gitu ya. Nikah sigar atau syigar, tapi redaksinya tulisan kalau pakai Arab itu pakai gho, ghoin. Jadi syighar, bukan pakai shot tapi pakai shin besar ya, syighar. Nah, nikah syighar ini adalah nikah yang diharamkan dalam Islam, yang mana pada masyarakat Arab ya, sebelum datangnya Islam, ada sebagian orang-orang yang masuk kategori di sini adalah perilaku jahiliyah ya. Perilaku kejahiliannya orang-orang jahiliyah gitu ya. Itu adalah mempraktekkan nikah syighar. Nah, bagaimana nikah syighar ini? Nah, nikah syighar adalah nikah yang mana seorang laki-laki menikahkan anak putrinya ya, ada seorang laki-laki menikahkan anak putrinya dengan seorang laki-laki. Nah, jadi laki-laki A menikahkan anak putrinya pada laki-laki B. Nah, tapi nikahnya itu dengan tujuan agar putrinya yang B dinikahkan dengan laki-laki yang A. Ya, gitu ya. Dan tanpa adanya mahar atau mas kawin. Nah, atau sama saja tukeran anak gitu ya. Misalnya pertukaran ini, nikah syighar ini adalah nikah yang diharamkan. Nah, maka sebenarnya kalau kemudian menikahkan, misalnya menikahkan pada si A gitu ya, kemudian di sana juga ada mahar dan semacamnya, hak-hak yang menjadi kewajiban
calon suami tertunaikan dan kemudian hak-hak istri itu juga kemudian diterima, ya, maka semuanya berjalan secara normal, ya, sah-sah saja. Tapi di sini ada tujuan dari pernikahan itu adalah untuk kemudian agar terlepas dari membayar mahar atau mas kawin. Baik, hadis Rasulullah SAW di sini, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW naha anisyighar, ya, rawa Muslim. Jadi di sini dari Ibnu Umar, sungguhnya Rasulullah SAW melarang, ya, pernikahan syighar. Nah, melarang pernikahan syighar. Baik, rahimahullah. Nah, ini dalam nikah syighar ini perhatiannya kepada masalah mahar nih. Nah, masalah mahar. Makanya yang namanya mahar itu adalah menjadi hak bagi pihak perempuan, ya, calon istri ini, ya. Maka pihak perempuan itu punya hak memang untuk kemudian memasang atau mematok, ya, mematok mahar atau mas kawin. Ini menjadi hak perempuan. Nih, makanya yang laki-laki, yang putra jangan sewot gitu, ya. Jangan sewot ketika perempuan itu atau keluarga perempuan ini mematok atau menentukan gitu, ya, maharnya harus ini, maharnya harus itu, maharnya sekian. Itu menjadi hak perempuan. Nah, pihak perempuan. Makanya kalau kemudian ada perempuan, ya, nih yang laki-laki nih, ya, mau melamar, dan saat melamar ke keluarga perempuan ternyata kemudian pihak keluarga perempuan mau menerima lamaran asalkan memberikan maharnya adalah bla bla bla. Contoh, ya, ini kalau di Arab, ya, di Arab itu paling tidak maharnya itu adalah, kalau yang masyarakat kota, ya, itu, ya, mana rumah gitu, ya, rumahnya mana gitu yang mau ditempati, dari siap rumah, dan rumah itu nanti juga diatasnamakan istri, ya, mana mobil, ya, mobil juga dinamakan istri, kemudian mana sekian gram emas gitu, ya, mungkin berpuluh gram emas atau berapa ratus gram emas gitu, ya, yang diberikan kepada pihak putri. Masyarakat kota, nah, kalau masyarakat desa paling tidak rumah, ya, mana rumah yang kemudian rumah itu di atas nama istri, dan emas, ya, emas ini bagian harta yang mana menjadi hak perempuan, berapa gram emas gitu, ya, ini menjadi hak perempuan. Memang terkesan mungkin bagi laki matre nih gitu, ya, yang perempuan matre nih menentukan mas kawin yang mahal gitu, ya. Jadi, ya, ini yang laki-laki, yang putra nggak boleh sewot, nggak boleh memprotes, itu menjadi hak perempuan, ya, menjadi hak perempuan untuk menentukan, ya, berapa mahar yang harus dikeluarkan. Nah, makanya yang laki-laki harus siap-siap, harus menyiapkan. Dan kalau mendapatkan perempuan saat menikah menentukan sekian ini, ya, antum, ya, kalau memang sanggup, ya, lanjutkan. Kalau nggak sanggup, ya sudah, mundur saja, ya. Kalau nggak sanggup, ya, mundur saja. Mungkin bukan jodohnya gitu, ya. Mungkin bukan jodoh, karena kalau mau nggak jodoh, ya sudah, kan. Nah, itu kalau di masyarakat Arab demikian, termasuk di Mesir dulu, ya, waktu belajar di Kairo, masyarakat demikian. Nah, untuk apa dan kenapa mahar itu kok sedemikian banyak gitu, ya? Ini wujud pertanggungjawaban dari pihak laki-laki, ya, pertanggungjawaban dari pihak laki-laki. Artinya ketika seorang suami ini ternyata saat setelah nikah kemudian pihak laki-laki itu tidak tanggung jawab atau kemudian melakukan hal-hal yang yang di luar dari kesepakatan pernikahan, maka seorang suami, ya, seorang istri tinggal enak saja, ya, ketika
Ya umpamanya suami ini menikah lagi itu ya, kemudian yang istri tidak siap, ya tinggal bilang silahkan keluar dari rumah gitu, atau lebih halus silahkan tutup pintunya dari luar gitu ya. Nah, ketika maju ke persidangan, ya memang rumah itu menjadi hak istri ya. Ya, kemudian juga ada bekal ya dengan dengan emasnya sekian gram itu sebagai bekal juga untuk dirinya ya. Begitulah ketika kendaraan juga miliknya. Nah ini sebenarnya untuk menjaga kondisi perempuan. Kenapa perempuan kan lemah gitu ya, dibilang lemah. Kalau laki-laki kan punya keleluasaan ya untuk kemudian mencukupi kehidupannya. Sedangkan perempuan kan, ya kan, makanya kan ketika harus ada rumah semacam itu ya dalam rangka menjaga eh, keamanan, kenyamanan dan keberlangsungan hidup bagi pihak perempuan itu. Nah, maka nikah syghar ini kan misalkan nikah yang kemudian tanpa adanya mas kawin ya, tanpa ada mahar. Ini akan merugikan dari pihak perempuan yang menjalani kehidupan berumah tangga. Nah, tetapi memang sebaik-baik wanita adalah maharnya yang paling 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 rendah lah, paling sedikit. Atau memang juga Islam mendorong bagaimana mahar itu tidak tinggi sehingga menyulitkan. Tetapi ketika mati itu menjadi haknya gitu ya. Tapi bagaimana nikah mahar itu ya serendah-rendahnya agar memudahkan bagi laki-laki yang hendak menikahinya ya itu bisa segera untuk menikahi. Kalau mempersulit ya harus menunda-nunda itu kan kasihan ya kan. Nah untuk Indonesia ini luar biasa, ternyata di Indonesia itu dipermudah ya atau mendapatkan kemudahan dibanding di Arab. Artinya orang-orang Indonesia itu kan saat menikah itu kan pihak perempuan tidak menuntut banyak ya, artinya pihak perempuan itu banyak yang tidak menuntut yang tinggi-tinggi seperti di Arab. Nah, bahkan berapa pernikahan ya yang kemudian maharnya itu separakat alat sholat saja ya, atau tambah emas hanya berapa gram. Tapi pernikahan-pernikahan yang saya jumpai ya di masa itu banyak sekali mahar itu seperangkat alat sholat. Coba luar biasa kan. Bagaimana mereka ya pihak perempuan Indonesia itu juga mengamalkan apa yang disabdakan Rasulullah atau dianjurkan Rasulullah, bahwasanya perempuan yang baik itu adalah yang paling rendah maharnya, artinya memberikan kemudahan ya mahar bagi calon suami sehingga tidak menghalanginya untuk menikahinya. Nah, maka kemudian bersyukur nih pihak laki-laki di Indonesia ini harus bersyukur. Wujud syukurnya ya bertanggung jawab. Maka ketika menikah kemudian ternyata kondisi masih nol, memang bersama-sama mengatur, bersama-sama menata, bersama-sama berjuang. Nah, tetapi ketika suatu saat nanti berhasil, suatu saat nanti kemudian sudah mendapatkan kecukupan bahkan berlebih dari harta, jangan lupakan istri. Ya, jangan lupakan istri. Jadi bersama-sama. Nah, ini yang suatu hal yang luar biasa ini di Indonesia ini ya. Pihak perempuan tidak kemudian mematok dengan mahar yang mahal, tapi cukup dengan mahar yang murah. Tetapi di situ komitmen sebagai suami nanti harus benar-benar dijaga ya, pertanggungjawabannya itu. Ini suatu hal yang patut kita syukuri kalau di Indonesia ini. Kemudian yang ketiga, nah yang nikah yang diharamkan itu adalah yang terakhir, nikah tahlil ya, nikah tahlil. Nah, tahlil itu berasal kata halala yuhallilu, tahlil ya, tahlilan ya. Halala yuhallilu tahlilan, halal artinya menghalalkan di sini ya. Kenapa disebut nikah tahlil atau apa sih yang disebut nikah tahlil itu? Nah, nikah tahlil adalah pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki
terhadap seorang perempuan yang telah ditolak bain, ya, dengan maksud pernikahan tersebut membuka jalan terhadap bekas suami pertama untuk nikah kembali dengan bekas istri tersebut setelah cerai dan habis masa iddah. Mudahnya begini, ya. Nikah tahlil ini adalah nikah yang mana nikahnya itu sebenarnya tidak serius. Nikah tahlil ini adalah sebenarnya nikahnya itu sekedar nikah untuk menghalalkan. Ya, menghalalkan bagaimana? Contohnya begini. Ada ini seorang laki-laki cerai dengan seorang perempuan laki-laki A gitu ya. Laki-laki A ya bercerai dengan seorang perempuan. Nah, cerainya itu atau tolaknya itu adalah tolak bain kubro gitu ya. Artinya tolak sudah bain 3 kali sampai kemudian habis masa iddahnya gitu ya. Kemudian setelah berselang sekian lama, ternyata laki-laki si A ini menyesali, aduh kenapa aku menceraikan istriku gitu ya. Nah, kemudian dia ingin kembali pada istrinya ini, tapi karena sudah karena tolaknya udah tolak bain kubro gitu ya, udah tolak 3 kali gitu ya, dan kemudian masa iddah sudah habis, maka dia haram, nggak boleh rujuk kembali. Rujuk itu menyatu kembali nggak boleh. Nah, bolehnya apa? Bolehnya itu ketika perempuan itu sudah menikah dengan laki-laki yang lain. Nah, ya, sudah menikah dengan laki lain, kemudian setelah menikah, kemudian cerai. Nah, ya, nah saat setelah cerai, baru boleh dinikahi kembali oleh laki-laki yang A tadi. Nah, anak rahimakumullah, yang disebut nikah tahlil adalah ya, nikahnya yang laki-laki yang B, ya. Kalau laki-laki yang A tadi adalah laki suami yang pertama menceraikan istrinya. Nah, ada laki-laki yang B, laki-laki yang lain, ya. Saat menikahi wanita yang telah tercerai tadi, ya, saat menikahinya itu hanya sekedar berniat untuk menghalalkan. Maksudnya, sekedar menikahi, kemudian ia cerai lagi, gitu ya. Jadi laki-laki yang B itu menikahi wanita yang telah tercerai tadi hanya sekedar apa? Menikahi kemudian untuk dicerai agar wanita itu halal atau boleh untuk nikah lagi dengan suami yang pertama. Maka disebut nikah tahlil karena nikahnya itu hanya sekedar agar wanita tersebut halal untuk dinikahi oleh suami yang A atau suami yang pertama tadi. Nah, ini yang disebut nikah tahlil itu ya nikahnya yang B ini. Nikah laki-laki yang B ya, pernikahan laki-laki yang B terhadap wanita yang telah tercerai. Ya, ini disebut nikah tahlil. Tetapi kalau nikahnya itu benar-benar menikah tanpa ada niatan untuk menghalal agar halal dinikahi suami yang pertama, itu ya nikahnya sah, bukan nikah tahlil. Karena nikahnya benar-benar menikah. Maka di sini yang disahkan dalam Islam adalah benar-benar menikah. Menikah yang benar serius. Bukan menikah yang kemudian hanya sekedar tujuan tertentu. Termasuk nikah tahlil adalah nikahnya agar suami yang pertama ya itu boleh menikahi wanita yang telah terceraikan itu. Sehingga apa? Yang B ini nikahnya itu, jadi nikah tahlil ini adalah si B menyatakan dalam dirinya, dalam niatnya itu, saya menikahi si putri ini ya bukan untuk niatan nikah yang sebenarnya, tapi kemudian hanya untuk waktu tertentu ya. Setelah menikah kemudian diceraikan. Baik, itu macam-macam pernikahan ya. Ada 3 macam pernikahan ya. Maka di sini laki-laki ya, yang ketiga ini
suami yang kedua atau laki-laki yang B itu disebut muhalil gitu ya, dikatakan muhalil. Kenapa dikatakan muhalil? Karena dianggap membuat halal ya. Muhalil itu berarti orang yang membuat halal atau menghalalkan. Membuat halal untuk suami yang pertama yang telah menalak atau mencerai bain kubra itu halal untuk menikahi kembali bekas istrinya itu. Nah, disebut dengan muhalil. Nah, maka muhalil ini dilarang dalam Islam. Sabtu Rasulullah SAW di sini. Ani Abbasin radhiyallahu anhu la'ana Rasulullah SAW al muhalila wal muhallil lahu. Nih dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah melaknat ya. La'ana Rasul. Jadi Rasulullah melaknat muhalil, orang yang mengawini setelah talak bain ya. Dan muhalil lahu atau bekas suami pertama yang akan mengawini kembali. Nah, makanya di sini dalam pernikahan maka sungguh-sungguh serius. Kalau saya nikah itu untuk bukan sekedar senang-senang dan bukan untuk tujuan-tujuan yang hanya terbatas, tapi nikah ini benar-benar untuk niat yang mulia, tujuan yang mulia sampai akhir hayat. Bertanggungjawaban artinya bagaimana nikah ini justru kita menjadi hamba Allah yang lebih sempurna, ya, menjadi hamba Allah yang lebih tertata, menjadi hamba Allah yang kemudian lebih lebih produktif, karena bagian berkeluarga itu peran kita sebagai manusia bisa mencapai atau memberikan kontribusi yang besar sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang saya sampaikan di hari ini. Semoga nanti pernikahan-pernikahan yang suatu saat nanti kalian jalan adalah benar-benar pernikahan yang barokah ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.